Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang NAT. Seperti yang sudah saya sampaikan di job sheet, NAT atau Network Address Translation merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP. Seperti yang sudah kalian pelajari selama ini, bahwa komputer untuk terhubung dengan jaringan itu membutuhkan IP. Tetapi ketika komputer ini mau terhubung ke internet, harus menggunakan NAT karena tidak mungkin seluruh komputer itu IP-nya dia terkoneksi dengan internet. Jadi ada perwakilan satu IP yang nantinya digunakan untuk menghubungkan ke jaringan internet. Itulah yang disebut dengan sistem NAT. Nah, untuk praktikum kali ini kita akan mencoba untuk menghubungkan jaringan yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya agar terkoneksi dengan internet. Konfigurasinya seperti ini. Ada satu buah router, kemudian dua buah PC klien dan internet. Untuk ketentuan IP-nya, Ether 1 nanti disesuaikan dengan IP dari ISP atau IP internet. Kemudian Ether 2 dan Ether 3 menggunakan IP yang sama seperti di pertemuan sebelumnya. PC 0 dan PC 1 juga masih menggunakan IP yang sama. Berikutnya adalah silahkan kalian jalankan terlebih dahulu untuk mesin Mikrotik dan Windows yang akan dijadikan sebagai kliennya. Setelah berjalan, nanti silahkan dibuka Winbox, kemudian kita login ke dalam Winbox-nya. Nah, seperti ini. Untuk pengaturan IP sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu melalui menu IP address, kemudian silahkan kalian masukkan IP-nya. Nah, jika Mikrotik kalian terhubung dengan sistem DHCP server, maka untuk Ether 1 ini nanti tidak perlu diinputkan ke dalam IP address, tapi penginputannya adalah melalui IP DHCP client. Jika internet menggunakan DHCP, maka Mikrotik terlebih dahulu disetting sebagai DHCP client dengan langkah berikut, yaitu klik menu IP, kemudian pilih DHCP client. Setelah itu pada tab DHCP client pilih plus, pilih Ether yang akan dihubungkan ke internet, interface yang akan dihubungkan ke internet. Setelah itu bisa di OK atau di apply dulu baru di OK juga sama saja. DHCP client plus, kemudian interface-nya, karena interface di tempat saya itu adalah Ether 1 yang terhubung dengan internet, maka saya pilih Ether 1, kemudian apply. Oke. Nah, di sini sudah muncul. Kalau nanti di sini belum bound, masih searching, ya ditunggu sampai dia dapat IP. Kemudian kalau sudah dapat IP, nanti secara otomatis di bagian IP address di sini akan muncul IP yang tadi diinputkan. Ini tidak bisa diedit, hanya bisa di remove saja. Karena apa? Karena tadi IP ini didapat secara DHCP. Berbeda dengan IP-IP yang lain. Ini misalkan di Ether 3, ini bisa saya ubah-ubah karena IP-IP ini saya input secara manual. Langkah berikutnya, konfigurasi NAT. Lakukan langkah berikut. Klik menu IP, kemudian pilih firewall. Pada tab NAT pilih tombol plus. Setelah itu, pada tab general, pilih SRC-nya, chain-nya SRC NAT. Out interface-nya adalah Ether 1 atau interface yang terhubung dengan internet. Kemudian pada tab action, diisi action-nya adalah masquerade. IP, firewall, kemudian NAT, ya, di plus.
srcNAT-nya pada tab general diisi srcNAT. Out interface-nya adalah Ether1. Action-nya adalah masquerade. Kemudian kita apply, oke. Setelah itu konfigurasi routing. Pilih IP root, kemudian di plus, masukkan DST address-nya 0000/0. Gateway-nya adalah IP dari gateway internet. Setelah itu, kalau di apply nanti akan muncul tulisan reachable Ether1. Setelah itu di OK. Nah, nanti akan muncul kalau misalkan kamu bikin static routing atau routing secara manual, di sini di bagian root list akan dimunculkan di sini ada AS, kemudian DST address-nya berapa, gateway-nya berapa. Nah, jika jaringan atau routernya terhubung dengan DHCP, maka si 0000 ini dia akan dibuatkan secara otomatis. Seperti ini. Nanti beda tandanya di depannya. Kalau tadi yang diinputkan secara manual itu munculnya adalah AS, tapi kalau yang didapatkan secara DHCP itu munculnya adalah depannya ada tulisan DAS. IP routes. Nah, di sini karena saya sudah dapat DHCP, maka di sini saya dapatkan untuk root 000/0 dengan gateway-nya adalah 192.168.1.1. Ini saya dapat secara otomatis. Ini tidak bisa saya edit. Hanya bisa saya hapus saja. Kemudian misalkan jaringan kalian tidak terhubung dengan DHCP, maka lewat menu plus, kemudian masukkan tadi 0000/0 gateway-nya, misalkan 192.168.1.1, kemudian di apply, nanti muncul reachable Ether1, baru di oke. Nah, di sini karena di tempat saya itu tadi kan sudah ada yang 0/0, kemudian saya tambah lagi, maka akan ada tanda warna biru di situ, jadi ada AS, ada DS. Untuk yang warna biru ini karena saya memasukkan, berarti routingnya ada 2. Routing yang akan diutamakan adalah yang statis terlebih dahulu. Jadi dia akan membaca yang ini dulu. Kalau yang ini misalkan ternyata tidak connect atau tidak bisa terhubung, maka berikutnya yang akan dibaca adalah yang bawahnya. Cuman karena ini karena di punya saya itu tadi sudah ada, maka kita pilih salah satu saja. Kita hapus yang statis, kita pakai yang dinamisnya saja. Nah, kembali menjadi DAS yang dinamis. Setelah itu, kita coba ping kita coba ke 888 dulu. Sudah terkoneksi. Ping ke Google juga sudah bisa. Berikutnya adalah kita lakukan percobaan melalui klien. Jangan lupa diisi IP-nya terlebih dahulu. Ini adalah IP klien yang virtual ya. Jangan lupa untuk terkoneksi internet tentu saja gateway-nya harus diisi. Di sini default gateway-nya adalah alamat IP dari router mikrotiknya. Kalau IP komputernya yang ini. Kita kasih IP 172.16.1.249 sesuai dengan yang ada di job sheet, yaitu ini. Ini untuk PC1, IP-nya adalah 249. Kemudian router satunya, routernya adalah IP-nya adalah 254. 254 ini adalah gateway-nya. Konfigurasi Windows-nya. Masukkan IP-nya, properties.
IP-nya adalah 172.16.1.249. Subnet masknya 255.255.255.248. Kemudian gateway-nya 172.16.1.254. Gateway ini adalah alamat dari mikrotiknya. Di sini yang dipakai adalah port yang kita lihat di IP address ya. Ether 3. Ether 3 itu yang terhubung dengan Windows virtual. IP-nya adalah 172.16.1.254. Nah, itu adalah gateway, dijadikan sebagai gateway dari komputer virtual. Kemudian DNS-nya kita pakai DNS-nya Google saja. Setelah itu oke. Kita lakukan percobaan. Kita ping ke 88 dulu. Nah, TTL. Kemudian ping ke google.com. Ini juga TTL ya. Jadi, percobaan untuk kali ini sudah berhasil. Atau selain menggunakan ping, kamu bisa juga menggunakan browser, kemudian kamu buka salah satu situs atau website di internet, apapun itu terserah. Itu juga bisa dilakukan untuk pengujian. Nah, bagaimana kalau NAT-nya itu tadi tidak kita bikin? Apakah si PC virtual ini bisa terkoneksi dengan internet? Kita coba, kita nonaktifkan semuanya ya. Dari IP firewall, NAT-nya saya nonaktifkan, saya disable. Kemudian kita coba ngeping ke 88. Tidak bisa. Ping google.com juga tidak bisa. Jadi, kalau mau mengkoneksikan jaringan yang menggunakan mikrotik ke internet, entah itu kamu menggunakan mikrotik atau menggunakan jenis router yang lain, yang harus kamu konfigurasi adalah bagian NAT. Karena NAT ini yang akan mewakilkan IP komputernya ke IP public. Karena IP private itu tidak bisa terkoneksi dengan internet. Kalian kalau mau terkoneksi dengan internet, IP yang digunakan adalah IP private. Nah, IP public. Nah, si NAT ini yang akan mentranslasikan dari IP private kalian menjadi IP public. Kita aktifkan kembali NAT-nya. Kemudian kita coba lagi. Apakah sudah bisa terkoneksi? Nah, di sini sudah bisa terkoneksi kembali. Jadi, kuncinya adalah NAT. Untuk mengkoneksikan mikrotik ke internet, itu ada 4 langkah tadi yang harus dikerjakan, yaitu konfigurasi IP, baik itu secara manual ataupun menggunakan DHCP. Yang kedua, kamu harus konfigurasi NAT tadi lewat IP firewall NAT. Kemudian yang ketiga adalah konfigurasi DNS melalui menu IP DNS. Kemudian yang keempat adalah root menggunakan IP root. Keempat-empatnya harus di-setting. Kamu tidak bisa hanya nyeting IP NAT-nya saja tanpa DNS, tanpa root. Misalkan tanpa DNS, ya kamu harus berarti ketika terkoneksi internet, kamu tidak bisa ngetik google.com, tapi kamu harus ngetik IP-nya. Nah, sedangkan kita tahu IP di dunia ini itu kan terlampau banyak. Mungkin kamu hafal IP-nya Google itu 888, tapi IP-nya situs lain kan kamu belum tentu tahu. Dan saya yakin kalian juga akan sulit mengingat IP dibandingkan mengingat nama domain. Jadi DNS itu harus disetting. Yang berikutnya adalah root. Seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 11 bahwa root ini dia yang menghubungkan jaringan yang berbeda segmen. Lalu bagaimana kalau rootnya saya matikan? IP root.
Misalkan yang ini ya, saya disable. Wah, nggak bisa disable, nggak apa-apa, tak delete aja. Ini saya delete. Saya tidak bisa ngeping ke Google. Destination net unreachable. Kemudian ping ke 888 coba. Ke 888 pun tidak bisa. Kemudian saya aktifkan kembali. Tadi saya buat lagi IP root. Kemudian plus 00 gateway-nya tadi 192.168.1.1 kita apply, maka menjadi reachable ether 1. Kemudian oke, di sini aktif kembali. Kemudian saya ping ke Google lagi. Ping 8888. Kembali TTL ping google.com. Juga bisa. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan kalian bisa melalui Wapri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.